2 Raja-Raja 1 ayat 6, firman Tuhan mengatakan demikian. Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti mati. Suara Anak Supuryo hari ini dengan judul Hanya Punya Agama Tapi Tidak Punya Tuhan. Berada di pembaringan karena luka parah akibat terjatuh dari serambi di tingkat atas istana, Raja Ahazia yang kondisinya memprihatinkan. Sebab itu ia berkonsultasi dengan Baal-Zebub, dewa orang Filistin. Perhatikan ayat yang kedua. Mungkin terselip juga harapan agar Baal-Zebub menyembuhkan dia. Sungguh ironis, Raja Israel tidak mencari Allah untuk kesembuhannya. Kebenaran yang pertama, Elia sebagai hamba Tuhan menegur Ahazia dan memberitahukan bahwa ia akan mati karena minta petunjuk pada Baal-Zebub. Perhatikan ayat 3 dan 4. Respon Ahazia bukannya bertobat, Ahazia malah mengeraskan hati. Orang yang hanya punya agama tapi tidak punya Tuhan, biasanya hatinya keras. Kebenaran yang kedua, respon Ahab malah ia mengutus pasukan dengan seorang perwira dan 50 tentara untuk pergi menangkap Elia. Perhatikan ayat yang ke-9. Orang yang hanya punya agama tapi tidak punya Tuhan biasanya tidak suka dengan hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang ketiga, setelah utusan pertama dan kedua mati dibakar api dari langit, maka utusan yang ketiga Allah mengizinkan Elia menghadap Ahab. Kemudian Elia menyampaikan teguran atas kesalahan Ahazia yang telah berpaling dari Allah kepada dewa yang tidak memiliki kuasa apapun. Hal ini mengakibatkan ia harus membayar harga yang mahal, yaitu kematian. Perhatikan ayat 17. Orang yang hanya punya agama tapi tidak punya Tuhan harus membayar harga yang mahal karena mengalami kematian keharmonisan keluarga, kematian keuangan, kematian usaha, terlebih kematian dalam kehidupan. Kekasih Tuhan, jangan hanya berseru Yesus Tuhan, tapi pastikan Yesus berkuasa dan memerintah dalam hidup kita. Hari ini saya mendeklarasikan Roh Kudus memenuhi kita, sehingga yang hidup dalam diri kita bukan tanda petik aku lagi, tapi Kristus dalamku. Tuhan Yesus memberkati.